Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana mengimplementasi data warehouse secara skema menggunakan BigQuery dan Draw.io. Oke, oke ya. Oke, jadi di video ini tentang bagian yang ketiga ya. Di bagian ketiga ini bagaimana sih kita mendesain data warehouse modeling yang menggunakan secara skema. Di sini saya menggunakan Draw.io dan BigQuery. Oke, untuk ya ini untuk outline-nya ya. Jadi tentang apa sih sekilas mengenai data warehouse, lalu untuk tipe data model itu, lalu juga ada key komponen dari star schema dan ada benefit kita menggunakan star schema, dan nanti ada contoh use case untuk mengimplementasi star schema ini di BigQuery ya. Oke, jadi data warehouse itu adalah salah satu tempat ya, single source of the truth untuk menyimpan data ya. Dan tujuannya adalah untuk keperluan data analisis, untuk keperluan reporting, untuk keperluan dashboard gitu ya. Jadi diharapkan dengan adanya satu tempat ini, kita bisa lebih ya sebagai tim data ya, itu lebih mudah kita untuk memberikan insight ya berupa dashboard yang datanya tersebut itu sudah terpusat ya di data warehouse. Oke, nah di sini untuk tipe dari data model. Jadi untuk tipe data model ini ada tiga ya. Katakan teman-teman bisa lihat di sini ada bagian paling pertama ini ada konseptual data model. Jadi di sini lebih ke bagian untuk mengidentifikasi dan proses bisnisnya. Jadi lebih ke eh, kita nih ada berapa entitas nih ya, atau mungkin table ya intinya ya. Nah, di sini lebih ke kita mengidentifikasi kira-kira entitas mana aja sih yang saya terkait gitu ya. Ini untuk keperluan level bisnis, dan entitas ini nanti yang akan jadi table tuh ya, yang saya terhubung. Oke, berikutnya ada tentang logical data model. Jadi logical data model ini sudah mendesain untuk tabelnya. Masing-masing table itu nanti ada kolomnya, dan antar table itu sudah dihubungkan dengan garis ya one to many antara satu table dengan table lain itu ya. Oke, lalu berikutnya ada tentang physical data model. Di sini lebih spesifik kita mendesain dari fisik dari data warehouse kita ya. Dan di sini sudah di-define untuk primary key-nya apa, lalu untuk tipe data di setiap kolom itu apa aja gitu ya. Oke, nah ini untuk contohnya. Jadi untuk konseptual data model ini hanya berisi entitas ya atau nama table nih ya yang saya terhubung ya. Oke, lalu berikutnya tentang logical data model. Nah, logical data model ini yang tadi saya bilang ya, jadi sudah di-define untuk eh, masing-masing table itu eh, relasinya one to many gitu ya. Oke. Lalu berikutnya di sini sudah ditambahkan untuk primary key dan foreign key masing-masing dari eh, primary key untuk tiap table. Dan juga di sini berarti di dim table itu sudah ada primary key-nya ya. Jadi di sini walaupun tidak di define tapi harus sudah ada. Kayak misalnya dim time ini berarti eh, date ID ini ada primary key, terus di table dim product ini product ID adalah primary key, dan di sini table dim store ini store ID ini adalah primary key. Lalu di sini ada fake cells. Fake cells ini ada foreign key, ada product ID, store ID, dan data ID. Lalu di sini ada kolom ya, kolom baru yang terbentuk. Jadi teman-teman bisa lihat ya jika lupa tentang bagaimana membentuk fake cells, bagaimana membentuk table fake ya. Jadi di sini ada kolomnya ini adalah kolom yang berisi angka ya atau kuantitatif ini ya. Kayak misalnya di sini item apa aja sih yang terjual, lalu sales amount-nya berarti sales amount yang terjual itu ada berapa gitu ya. Oke, lalu berikutnya ada tentang key komponen dari star schema. Jadi untuk ini juga sekilas ya, karena sebelumnya sudah bahas. Jadi biar lebih briefing lagi teman-teman ya, sebelum kita nanti langsung ke contoh use case. Oke, di sini
ada tiga. Ada pertama ada fact table, yaitu untuk menyimpan quantitative data. Jadi kayak misalnya untuk pro analisis, kayak misalnya tadi jumlah penjualan terjual, lalu total total penjualan yang terjual gitu ya. Oke, lalu berikutnya ada relationship. Nah, di sini adalah untuk menghubungkan antara fact table dan dimension table ini ya. Jadi ada one to many gitu ya. Lalu ada dimension table. Ini adalah berisi table yang berisi konteks info atau informasi dari table tersebut ya. Oke, nah di sini untuk key benefit kita menggunakan star schema, yaitu pertama untuk query-nya agar lebih mudah ya, jadi lebih mudah untuk analisis, dan juga di sini lebih cepat ya untuk query performance ya, karena kan di sini sudah ada bagian yang di normalize ya. Nah lalu berikutnya lebih ke konsisten dan reliability data management, dan juga di sini mudah untuk di scale ya. Oke, nah di sini ada example use case yaitu e-commerce sales analytic. Jadi di sini tujuannya adalah untuk kita membuat dashboard untuk keperluan sales ya, ini ya, dari data e-commerce. Oke, lalu nah di sini ada tiga ya. Tadi kan sebelumnya saya bilang tuh di di tipe data model ada tiga bagian. Nah di use case ini juga saya akan membuatkan tiga data model ya. Pertama di conceptual data model, lalu di logical data model di sini, dan ada physical data model. Oke, nah ini masuklah ke conceptual data model. Nah, di sini ada empat tim table dan ada satu fact cells. Jadi di sini ada dim product, ada dim customer, ada dim type, ada dim location, dan di tengah-tengahnya adalah fact cells ini ya. Jadi di sini memang hanya di level bisnis ya, ditentukan entitas mana nih yang saya terkait ini ya. Oke, nah nanti baru berikutnya sudah lebih didetailkan lagi ya. Jadi di ini ada namanya logical data model, sudah didetailkan dari masing-masing table itu ada kolomnya dan juga ada relasi antar table di sini ya. Jadi di sini one to many, misalnya dari dim product one dan memiliki relasi many ke fake sales dan seterusnya gitu ya. Oke, nah lalu berikutnya kalau kita mau lebih detail lagi, misalnya kita tentukan primary key-nya, tipe data tiap kolom. Nah, sinilah masuk ke physical data model sini ya. Kayak misalnya di sini dim product itu berarti primary key-nya adalah product ID, yaitu tipe data adalah integer, dan seterusnya ini ya. Terus juga di sini ada table dim customer, itu primary key-nya adalah customer ID, yaitu tipe data integer, dan ada dim time, yaitu primary key-nya adalah time ID, lalu dim location, yaitu primary key adalah location ID. Oke, lalu untuk fact cell-nya di sini ada primary key-nya yaitu si sales ID, lalu ada foreign key ya, jadi foreign key di masing-masing dim table tuh ada foreign key di di table fact cells. Oke, di sini ada product ID yaitu foreign key, customer ID foreign key, time ID foreign key, dan location ID foreign key. Oke, nah di sini ada kolom ya, ada kolom 4 ya, ada kolom 4 yang baru di Fake Sales. Pertama ada item sold. Ini berarti item mana yang terjual nih, ada berapa totalnya ya. Jadi lalu berikutnya ada diskon ya. Di sini kolom yang berisi kira-kira di harga berapa si customer akan dapatkan diskon nih ya. Biasanya di dalam e-commerce itu ada semacam diskon ya. Dengan misalnya jika membeli barang dengan total total sales amount itu 100.000 ke atas, itu nanti akan dapat diskon sekian ya. Nah, ini yang masuk ya. Lalu ada sales amount, ini adalah total dari penjualan si masing-masing uh, masing-masing dari sales itu ya. Lalu ada sales date, ini adalah tanggal penjualannya ya. Jadi teman-teman di sini untuk tipe data di sini adalah tipe data yang support digunakan di BigQuery ya. Jadi sini saya fokuskan di BigQuery. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan selain BigQuery, nanti teman-teman bisa disesuaikan paling dari tipe data ya. Karena tipe data di BigQuery itu pasti ada yang berbeda lah dengan yang di data warehouse lain ya.
Oke, berikutnya adalah implementasi. Nah, di sini ada SQL script-nya ya, yang masing-masing teman-teman nanti bisa coba ya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa ganti nih untuk project ID-nya diganti dengan project ID di Google Cloud kalian ya, karena kita pakainya BigQuery. Lalu juga sama dataset juga kalian ganti ya. Nah, di sini saya akan membuat dataset baru dan juga langsung akan membuat table ya. Nah, ini untuk produk, dim produk, lalu juga untuk dim time. Oke, teman-teman mungkin kalau yang sadar ya, di sini ada namanya primary key, yaitu not enforced. Jadi di BigQuery itu harus menggunakan script ini ya. Karena di BigQuery itu dia tidak bisa mengenforce big primary key ya. Jadi kita kalau mau sebagai penanda aja dia adalah primary key ya, gunakan script ini. Primary key, apa nama kolomnya, dan not enforce. Oke, nah ini juga untuk dim time juga sama. Kalau untuk dim location, dan ada dim customer, dan ada fake sales. Oke, kita langsung masuk ya ke BigQuery. Ntar saya buka dulu ya. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke BigQuery. Nah, di sini saya buat dulu datasetnya, create dataset. Lalu di sini saya sesuaikan ya di sini. Nah, ini. Oke, ini saya pilih regionnya, region Jakarta. Oke, terus create dataset. Oke, sudah kebuat ya di ini ya, demo start skema JKT. Oke ya, sini karena saya sudah buat ya tinggal di copy paste aja. Oke, di sini saya akan buat new SQL query. Oke. Oke, nah di sini teman-teman bagi yang masih belum tahu ya tentang bagaimana sih memvalidasi SQL query di BigQuery. Jadi ya tinggal teman-teman buat SQL script-nya nanti otomatis akan ada validasi ya. Kalau dia hijau gini berarti oke, query-nya sukses, query-nya valid. Kalau dia merah, X itu tidak valid. Gitu ya. Oke, di sini tinggal kita jalankan aja, tinggal di ya select all, klik run. Oke, ya sudah kebentuk ya. Jadi ada 5 table, 4 dim table, dan ada satu Excel. Satu save Excel table ya. Ini udah kebentuk. Oke, jadi nah untuk datanya ini masih kosongan ya. Jadi mungkin nanti di video berikutnya yang ada di bagian batch batch pipeline, nah itu sudah kita akan coba praktekkan untuk insert datanya ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Eh, Jangan lupa untuk nantikan video berikutnya ya. Jadi insya Allah di video berikutnya itu saya akan membahas tentang implementasi Snowflake skema di BigQuery. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini berguna untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.